Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ilyas dengan NIM 1951201 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester Studio Perancangan Arsitektur 2 yang saya beri nama Live Tree. Live Tree ini memiliki konsep yaitu restoran yang menyediakan menu ayam bakar dan goreng dengan arsitektur semi outdoor yang memiliki fungsi sebagai tempat makan yang menarik dan nyaman. Konsep restoran ini menyatukan tema natural dan industrial pada materialnya dengan mengekspos batu bata dan menggunakan bambu untuk struktur utamanya. Restoran ini juga menggunakan deployable struktur sehingga mudah dibongkar pasang serta semen permanen. Restoran ini juga menggunakan bambu sebagai struktur utamanya, kemudian batu bata yang hanya digunakan sebagai dinding pembatas. Restoran ini dapat menampung 20 pelanggan. Yang selanjutnya adalah gagasan awal. Restoran Live Tree ini terinspirasi dari bentuk dan siklus hidup pohon. Pohon yang kuat dan rindang yang dapat menaungi, di mana orang yang berada di bawahnya merasa aman dan dapat melakukan aktivitas. Dari bentuk pohon tersebut, saya transformasikan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menghilangkan daunnya dan menyederhanakan bentuk rantingnya. Kemudian saya tambahkan dengan naungan dan landasan, dan akhirnya terciptalah desain final dari restoran Live Tree. Restoran Live Tree ini memiliki atap yang hierarki yang mengekspresikan pertumbuhan pohon dari pohon yang masih kecil, di mana di bagian restoran itu berada di bagian atap yang paling rendah dan area outdoor, yang kemudian pohon tersebut tumbuh besar, di mana kalau di bagian restoran ini berada di atap yang paling tinggi dan dia dilindungi oleh dinding pembatas, yang dimana itu dapat menaungi orang di bawahnya dan orang merasa aman di dalamnya. Dengan gagasan tersebut munculnya nama Live Tree yang memiliki arti pohon hidup. Yang selanjutnya adalah lokasi dari restoran ini. Ia berada di Jalan Budi Harjo nomor 55241, Karangwaru, Kota Yogyakarta. Lokasi tapak ini memiliki luas 18 meter kali 25 meter, tetapi hanya digunakan 12 meter kali 21,4 meter saja. Lokasi tapak ini berada di tengah kota Yogyakarta dan berdekatan dengan 2 SMA, 1 SMP, area kos-kosan, serta hotel, sehingga membuat lokasi tapak ini sangat strategis, sehingga sangat cocok untuk dibangun kantin atau restoran. Kondisi di sekitar site kebanyakan dikelilingi oleh bangunan tetangga, sehingga desain restoran ini menggunakan material yang eco-friendly dan menambahkan taman serta vertical garden agar menambahkan suasana asri di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah analisis site. Yang pertama adalah analisis view. View di sini buruk dikarenakan tertutup oleh bangunan tetangga. Untuk view yang buruk diberikan vegetasi, taman, serta vertical garden untuk memperindah suasana di sekitar restoran. Yang kedua adalah analisis angin. Angin paling sering berembus dari arah barat, sehingga restoran diberikan fasade brick skin dan area outdoor untuk mempelancar aliran angin agar masuk ke dalam restoran. Yang ketiga adalah analisis matahari. Diberikannya beberapa vegetasi untuk melindungi bangunan terkena cahaya matahari secara langsung. Yang keempat adalah analisis drainase. Di sebelah barat terdapat kontur miring yang mengarah langsung ke sungai, sehingga bangunan menghindari tapak bagian barat agar tidak terkena aliran air secara langsung. Oleh karena itu, di bagian barat dijadikan tempat parkir. Yang terakhir adalah analisis kebisingan. Kebisingan berasal dari kendaraan yang lalu lalang. Untuk meminimalisir kebisingan, diberikannya pagar vegetasi untuk menghalangi kebisingan dari bagian utara. Yang selanjutnya adalah perencanaan desain landasan. Lantai menggunakan material semen ekspos agar menimbulkan kesan industrial dengan mengekspos material semen dan agar serasi dengan dinding bata ekspos.
Yang selanjutnya adalah taman dan pathway. Di restoran ini ditambahkannya taman serta vertical garden dengan berbagai vegetasi agar suasana di sekitar restoran menjadi lebih hijau dan asri. Di restoran ini juga diberikan pathway pada bagian sisi selatan restoran dengan material batu andesit yang dibentuk persegi panjang dan mengarah langsung ke musola. Yang selanjutnya adalah standar pergerakan manusia. Restoran ini memiliki kapasitas pelanggan sebanyak 20 orang sehingga di dalam restoran ini menerapkan standar pergerakan manusia baik pada ukuran meja kursi maupun jarak antar meja ke meja, yaitu 1 meter. Hal ini ditujukan agar pelanggan nyaman ketika berada di dalam restoran. Yang selanjutnya adalah pencegahan penularan COVID. Pencegahan ini dilakukan dengan memberikan jarak antar meja 1 meter. Yang kedua adalah model pemesanan dengan pelanggan duduk terlebih dahulu, baru pelayan datang dan menuliskan pesanan, kemudian makanan disajikan menggunakan nampan panjang yang diambil sendiri oleh pelanggan. Yang ketiga adalah diberikan wastafel di bagian pintu masuk untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk. Yang selanjutnya adalah struktur utama. Restoran Live Tree menggunakan bambu sebagai struktur utama, yakni sebagai kolom utama dan rangka atap. Kemudian batu bata dijadikan sebagai dinding pembatas. Bambu yang digunakan adalah bambu pentung karena memiliki diameter yang besar. Yang selanjutnya adalah konstruksi kolom bambu. Untuk menegakkan kolom bambu ke landasan, menggunakan sambungan plat besi yang kemudian dipasangkan ancor board ke landasan yang sudah dicor semen. Di plat besi juga dilengkapi dengan tulangan besi untuk menyambungkan bambu ke plat besi. Yang selanjutnya adalah struktur atap. Untuk rangka atap menggunakan bambu apus yang memiliki diameter sekitar 10 cm sehingga ringan, yang kemudian disambungkan menggunakan sambungan mur dan baut. Atap menggunakan bambu gembong yang dibelah menjadi setengah, yang kemudian dipasangkan selang-seling sehingga menjadi atap. Cara pemasangan atap bambu dengan cara bilah bambu bagian bawah yang disusun. Di atasnya diberikan batang bambu memanjang yang kemudian dipasangkan bilah bambu di sebaliknya. Kemudian atap yang sudah jadi dipasangkan ke rangka atap menggunakan tali. Yang selanjutnya adalah dinding batu bata. Dinding batu bata ini dijadikan sebagai dinding pembatas pada restoran dengan area luar agar terciptanya suasana ruang pada restoran. Sambungan pada batu bata menggunakan sambungan batang besi yang dimasukkan ke dalam batu bata yang bernama interlocking Lego brick, yang dimana batang besinya disambungkan ke landasan yang sudah dicor. Hal ini ditujukan agar restoran mendukung deployable struktur. Terdapat 2 jenis dinding batu bata di restoran ini. Yang pertama adalah dinding batu bata yang biasa digunakan di rumah-rumah, yang polanya saling tumpuk-menumpuk. Yang membedakan adalah batu bata di sini ia menggunakan batu bata interlocking Lego brick. Yang kedua adalah dinding batu bata fasade skin brick, yang dimana batu bata itu terdapat bagian yang bolong-bolong, sehingga dapat menambah estetika dan memberikan bayangan cahaya pada ruangan. Yang selanjutnya di sini dapat dilihat suasana luar dari restoran Live Tree, di mana terdapat taman dan pathway serta musola di bagian belakang, memiliki 2 pola dinding batu bata dan atapnya hierarki. Yang selanjutnya adalah suasana dari dalam restoran. Dapat dilihat bahwa restoran ini bersifat semi terbuka sehingga orang yang berada di dalamnya terasa lebih bebas. Di restoran ini juga menggunakan standar pergerakan manusia dengan berbagai tipe interaksi sosial seperti meja face to face, side to side, corner to corner, atau solitude table. Yang selanjutnya terdapat gambar teknik seperti gambar tampak dengan skala 1:50, denah dengan skala 1:75, dan potongan dengan skala 1:50. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.